Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para ingkang kinurmatan, mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kawilujengan lan rahayu ing ngersaning Sangking Gusti. Malam ini Vicky Tanaka akan menceritakan kisah tentang pesugihan kembali. Cerita tentang pesugihan sepertinya tidak pernah habis-habis. Selalu ada saja bentuk-bentuk pesugihan yang aneh dan masih banyak orang yang tidak mengetahuinya. Klinik-klinik semacam ini biasanya tergantung dari apa yang dipujanya. Mengetahui jika bangsa lelembut sangatlah banyak dan kompleks. Mereka memanfaatkan kecenderungan manusia yang akan lemah akal dan pikirannya, serta benteng iman yang rapuh. Semua mengarah ke satu titik dimanapun, agama apapun, jika kemiskinan selalu menjurus kepada perilaku yang memaksa seseorang melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan simpati, empati, dan rasa kemanusiaan. Seperti pesugihan satu ini, di mana pujaannya memberikan syarat-syarat yang begitu keji, dan itu harus terlaksana. Jika tidak tercapai, kalian sebagai mata awam dapat melihatnya di dalam masyarakat. Sebelumnya nama saya Suryadi, sekarang saya sudah memiliki cucu, walaupun salah satu cucu saya telah pergi. Dan kini saya telah meninggalkan semuanya mulai dari mencari tumbal, membangun rumah untuk syarat, berhenti dari segala tirakat, dan mengerjakan hal-hal yang tak lazim. Itu semua terakhir kali saya lakukan hampir 10 tahun yang lalu. Kini saya menceritakannya kembali kepada kalian semua. Bulan itu adalah bulan panen padi. Panen itu diprakarsai oleh seseorang yang sangat kaya raya di desa ini. Walaupun sebenarnya pemilik semua itu tidak pernah berada di desa ini. Ia tinggal di kota bersama dengan keluarganya. Ia memiliki rumah di desa ini, di samping lumbung padinya. Rumah tersebut adalah rumah terbagus di desa ini. Setiap siapa saja yang lewat di depannya, ia akan berawang-awang ingin memiliki rumah tersebut. Rumah tersebut dipercayakan kepada seseorang, yaitu adik iparnya dari sebelah istri beliau. Itu cerita yang kami ketahui. Keanehan dan misterinya akan saya ceritakan di kisah saya sendiri. Kala itu saya bersama rombongan panen beristirahat di bawah sejuknya pohon nangka yang rindang. Pohon tersebut ada di sebelah lahan sawah yang kami garap. "Ngaso dulu yuk," kata saya. "Panas bener hari ini. Lagi pula gabahnya sudah banyak. Tinggal menunggu jemputan saja." "Yuklah," ujar teman-teman saya kala itu, yang juga sama bekerja di situ. Saat kami semua beranjak akan pulang, kami bertemu dengan adik ipar dari pemilik sawah yang kaya raya itu. Namanya adalah Mas Bagio. Ia membawa engkel ke sawah. Engkel adalah sebuah mobil bak terbuka yang ukurannya tidak terlalu besar. "Masur," ujarnya saat berpapasan. "Nanti malam ke rumah ya, sekalian sama yang lain." "Iya mas," ujar saya saat itu. Pulanglah saya bersama teman-teman yang lain ke rumah. Saat di rumah, istri saya pun berkata, "Pak, Mas Bagio belum bayaran ya," ujarnya. "Ini malam ini mau ke sana," ujar saya. "Emang ada apa, Bu?" "Uang belanja kita sudah habis, Pak." "Iya, sabar ya, Bu," ujar saya menenangkan istri saya. Saat pukul malam selepas sholat isya, saya pun pergi ke sana. Saat di jalan, saya pun bertemu dengan yang lain. Sama seperti saya juga, mereka pun dipanggil untuk ke rumah Mas Bagio. Sesampainya di sana, kami pun seperti biasa duduk lalu makan makanan yang disuguhkan. Lalu tak lama kemudian keluarlah Mas Bagio membawa uang dari dalam kamar. "Monggo-monggo," ujar Mas Bagio. Ia menawarkan makanan yang ada di depan kami semua. Lalu ia pun segera memanggil kami satu persatu untuk memberikan upah kami. Saat sudah selesai membagikan, kami pun bercengkrama sebentar. Dan tak lama kemudian kami pun bubar satu persatu. Saat semua orang sudah pulang, saya pun iseng bertanya kepada Mas Bagio. "Mas," ujar saya, "tumben rumahnya belum diganti lagi," ujar saya iseng sambil tertawa-tawa. "Hehehe, iya mas, belum harinya," ujarnya keceplosan. "Belum hari gimana mas?" Gimana ya, saya nggak bisa main bongkar-bongkar aja mas," ujarnya. Lalu ia pun berkata, "Masur nggak pulang." Saya pun mengerti saat ia berkata demikian.
karena ia tak mau meneruskan pembicaraan itu. "Oh iya mas, ini mau pulang," ujar saya. Lalu sebelum beranjak pergi, saya pun berkata lagi, "Kalau temboknya dibongkar lagi, keramiknya buat saya ya mas." "Iya mas," ujarnya, agar saya cepat pulang. Sambil berjalan pelan, saya pun keluar dari halaman rumah itu yang cukup luas. Halaman itu bisa muat seukuran rumah tipe 45 3 buah. Sesampainya di rumah, saya pun sudah ditunggu istri di depan pintu. "Loh bu," ujar saya. "Iya, aku tuh nungguin," ujarnya. "Nih bu," sembari memberikan semua uang itu kepada istri saya. Lalu kami pun mengobrol-ngobrol di luar. Di tengah obrolan itu, istri saya nyeletuk. "Bapak ngerasa aneh ndak sih dengan rumah Mas Bagio itu? Setiap tahun pasti rumahnya dibongkar. Apa nggak sayang ya? Terus buat lagi. Kadang bentuknya sama. Apa nggak sayang duitnya?" "Duitnya kan emang banyak bu," ujar saya. "Bapak juga heran. Belum lagi Mas Bagio setiap tahun pasti seperti orang pulang kampung. Rumahnya dihancurin, ia pergi. Saat sudah bagus baru ia akan pulang." "Dahlah, ngapain dipikirin," ujar saya memendekkan obrolan itu. 2 bulan kemudian Mas Bagio membawa mobil pickupnya ke rumah. "Ada apa mas?" ujar saya. "Katanya mau keramik." "Oh iya ya, taruh di sini aja mas," ujar saya. Lalu saya pun menurunkan semua keramik-keramik itu. Selesai semua sudah saya turunkan, ia pun berkata kepada saya, "Mas Sul, saya mau beli ayam sama sampean 10 ekor. "Banyak amat mas, mau pelihara ayam apa?" ujar saya kala itu. "Ah enggak mas, buat isi kandang aja," ujarnya. Lalu saya pun memberikan apa yang ia inginkan. Dan ia juga membayar dengan harga yang pantas. Selesai urusan dengan saya, ia pun segera pulang. Baru beberapa menit ia pergi, Mas Bagio ternyata kelupaan dengan tas selempangnya. "Aduh," ujar saya, "tasnya ketinggalan." Saya pun bergegas untuk mengganti pakaian dan mengantarkan tas tersebut. Saya pun tidak sengaja membuka tas tersebut dan betapa terkejutnya saat saya melihat isinya. Tidak seperti pelangi, ia hanya satu warna dengan wajah Bapak Proklamator sebagai gambarnya. "Ya ampun," ujar saya, "banyak banget." Ya maklum, karena saya bukan orang punya, melihat seperti itu sudah membuat saya terkejut. Setibanya saya di rumahnya, saya tidak mengetuk belnya ketika itu. Karena saat itu, saya melihat sesuatu yang membuat saya penasaran. Banyak bulu ayam yang berhamburan di samping rumah tersebut. Saat saya dekati dengan pelan-pelan, saya pun merasa seperti ada seseorang di belakang. Anehnya di situ saya tidak melihat satupun kandang ayam yang Mas Bagio katakan. "Aneh Mas Bagio ini," ujar saya dalam hati. "Dia banyak beli ayam tapi tidak ada kandangnya. Lalu banyak bulu ayam yang berhamburan di sini. Apa ia sedang memasak semua ayam tadi ya?" Saat itu saya menerka-nerka dengan apa yang terjadi pada ayam-ayam itu. Saat sudah di ujung tembok rumah, saya melihat Mas Bagio seperti mencabuti bulu ayam tersebut, di mana ayam-ayam itu dalam keadaan masih hidup-hidup, yang membuat ayam itu bersuara terus-menerus. Mungkin ia merasakan sakit saat bulunya dicabut. Di situ saya melihat Mas Bagio melemparkan ayam yang sudah ia cabut bulunya kepada sesuatu seperti biawak. Namun ia sangat besar. Makhluk itu tidak terlihat jelas karena suasananya saat itu sangatlah gelap. Yang terlihat hanyalah ayam tersebut seperti dimakan hidup-hidup. Dan darah ayam itu berhamburan ke sana kemari. Pemandangan itu sungguh sangat menjijikkan. Lalu saya pun kembali ke depan karena saya tidak tahan untuk melihatnya. Lalu saya pun memencet bel yang ada di depan. Tak lama setelah itu Mas Bagio datang membuka pintu. Mas Sul, kenapa mas?" tanyanya. Saya pun berkata, "Saya mau memulangkan tas Mas Bagio yang tadi ketinggalan di rumah saya." Lalu ia pun senang karena saya mengembalikan tasnya. Selesai saya mengembalikan tas, saya pun langsung pulang. Pada keesokan harinya, ia pun menemui saya di sawah. Ia meminta saya untuk membuat pagar rumahnya karena semalam ia tidak sengaja menabrak dinding pagar, ujarnya. Lalu ketika itu saya pun mengiyakan. Sepulang dari sawah, saya pun membawa pacul dan sendok semen ke sana. Saya pun mengerjakan pagar yang ia minta. Lucunya di situ tidak ada bekas tabrakan sama sekali, seperti apa yang ia katakan. Ternyata itu hanyalah bekas palu besar yang menempel di dinding itu.
Itu sesuai dengan retakan yang dibuat oleh hasil pukulan itu. Saat sedang mengerjakan, saya pun bertanya-tanya kepada Mas Bagio. Mas, semalam Mas ngasih makan peliharaan ya? Ia pun bingung dengan ucapan saya kala itu. Maksudnya Mas, ujarnya. Semalam saya... Shh, Mas Sur ada lihat? Iya, ujar saya. Apa itu Mas, ujar saya lagi. Itu apa ya? Saya pun terus mendesaknya agar ia jujur. Akhirnya ia pun membuka rahasia pemilik rumah tersebut. Sebenarnya itu adalah makhluk yang harus saya beri makan. Kalau tidak, ia akan memakan anak-anak dari pemilik rumah itu. Maksudnya Mas, ujar saya. Sebenarnya kakak ipar saya memuja makhluk itu, sehingga ia mendapatkan kekayaan seperti ini. Dengan beberapa syarat, yang salah satunya setiap tahun rumah itu harus diperbaiki. Dan setiap suroh, makhluk itu harus diberi makan. Lalu ia mengatakan, Mas Sur mau. Mau Mas, ujar saya. Yang memang sudah lama nestapa dengan hidup yang serba kekurangan. Lalu ia pun berkata, kalau begitu besok malam Mas bisa ikut saya ke kota. Karena ini masih surohan, ujarnya. Baiklah, ujar saya. Selesai menyelesaikan tugas saya, keesokannya tibalah hari itu. Saya pun sudah bersiap-siap kala itu. Tepat siang harinya, saya pun dijemput di rumah. Ayo Mas, ujarnya. Pergilah saya bersama Mas Bagio ke kota. 2 jam kami menempuh perjalanan kala itu. Di perjalanan saya pun heran. Mas, kita mau kemana, ujar saya. Ke tempat di mana saya mengambil itu dulu. Saya pun akhirnya mempunyai tanda tanya yang besar. Mas, sebenarnya saya bingung. Udah nggak usah bingung. Sebenarnya saya adalah pemilik dari rumah tersebut. Saya hanya melakukan alibi selama ini. Saya pun diantarkannya ke sebuah tempat yang melewati hutan-hutan lindung. Tempat tersebut ternyata tempat yang sangatlah jauh. Saat waktu hampir maghrib, kami pun baru sampai di kaki bukit itu. Lalu ia pun berkata, disinilah tempatnya Mas. Mas, ini kan hutan, ujar saya. Ya kalau di kota nggak mungkin ada beginian, ujarnya. Ternyata tujuan ke kota tersebut hanyalah untuk membohongi saya. Memang betul sih apa yang dikatakan Mas Bagio. Saya pun akhirnya mendaki bersama dirinya malam itu juga. Dalam gelap saya terus was-was, saya takut hewan buas atau ular. Karena saat itu jalanan yang kami tempuh bukanlah jalan seperti biasa. Jalan itu lebih mirip jalan setapak yang terjal. Ia pun berkata kepada saya, sebentar lagi kita akan sampai. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Lalu tak lama setelah itu kami pun sampai di mulut goa. Kami pun langsung bersimpu di sebuah batu. Lalu Mas Bagio seperti memanggil seseorang yang ia kenal. Eyang, Eyang, ujarnya. Tak lama setelah itu ia membakar menyan. Datanglah sesuatu dari arah yang gelap di dalam goa itu. Ia seperti kakek-kakek dengan usia 70 tahunan, menggunakan tongkat dan memiliki tanduk di kepalanya. Sekedar untuk catatan kepada kalian, jika itu adalah penjelmaan iblis yang menjadi manusia. Namun ia tidak bisa menutupi fitrahnya, itu terbukti dari kemunculan tanduk tersebut. Mas Bagio pun berbicara dengan makhluk tersebut, dengan bahasa Jawa yang sangatlah halus. Ia pun melirik saya sambil memberi isyarat jika saya akan mengikuti jejak Mas Bagio. Setelah pembicaraan itu berakhir dan sambutan itu menggunakan bahasa Jawa, mereka pun menjadi formal kembali. Lalu, orang yang dipanggil Eyang itu pun meminta saya untuk maju. Lalu, ia meminta saya menunjukkan telapak tangan saya. Ia pun meminta saya meneteskan beberapa darah di salah satu batu di sana. Rasanya seperti perih sekali saat itu, saat tangan saya digores oleh ujung keris kecil yang dibawa oleh Mas Bagio. Lalu, syarat yang kedua, saya diminta untuk meninggalkan agama saya. Yang ketiga, saya diminta untuk merawat makhluk yang akan menghasilkan kekayaan. Sedangkan yang keempat, saya harus memperbaiki rumah dalam setiap tahun. Hanya sebagai simbolis, yang kelima saya harus memberikan makan kepada makhluk itu setiap malam suro. Jika tidak, maka ia akan makan anak turun saya, ujar Eyang itu. Yang terakhir, saya tidak boleh berdoa dalam hal apapun. Seolah ia akan memutuskan hubungan saya dengan Tuhan. Saya pun menyanggupi ke-6 syarat itu. Lalu Mas Bagio pun membawakan oleh-oleh untuk Eyang tersebut.
Oleh-oleh tersebut ternyata adalah sebuah botol kecil seperti parfum. Saat semuanya sudah selesai, lalu turunlah kami dari goa tersebut. Ketika dalam perjalanan, saya pun bertanya-tanya, "Apa itu Mas?" ujar saya. "Apanya? Apa yang kau berikan kepada eyang tersebut?" "Oh itu adalah minyak dari kulit orang mati yang diekstrak dan dicampur dengan darah ayam cemani. Itu adalah kesukaan eyang," ucapnya sambil senyum-senyum. Sampai di bawah saat itu pukul 2 dini hari. "Mas, kita makan dulu yuk," ucapnya. "Tapi saya nggak bawa uang Mas," ujar saya. "Cuma ada 50 nih Mas," ujar saya sambil menunjukkan dompet. "Udah tenang aja." Pergilah kami dari bukit itu, menuju ke arah pulang. Lalu kami pun singgah di warung bakso yang ramai sekali kala itu. Walau sudah dini hari, bakso itu berjualan di dekat alun-alun. Lalu ia pun mencolek saya, "Yang jual ini pasti juga memakai," ujarnya. "Ah masa Mas?" "Iya," ujarnya sambil tertawa-tawa. Singkat cerita kami pun sudah sampai rumah. Setibanya di rumah, detik itu juga saya melihat sesuatu di belakang rumah saya. "Apa itu ya?" ujar saya. Kala itu ayam saya di belakang terdengar seperti ada yang mengacaunya. Lalu saya pun melihat ke sana. Astaga, makhluk itu sedang menggapai ayam-ayam saya. Saya pun memberanikan diri untuk mendekatinya. Saat sudah cukup dekat, ia pun menyadari akan keberadaan saya. Saya ketika itu merinding melihat bentuknya. Ia lebih mirip buaya ketimbang biawak, serta kuku dan wajahnya yang sangatlah menyeramkan. Saya pun mengambilkan salah satu ayam di sana. Saat saya melakukan hal yang sama dengan Mas Bagio lakukan, ia pun seperti jinak dan tidak berbahaya. Hal itu pun mengubah pandangan saya tentang makhluk itu. Apalagi saat saya memberikan ayam itu juga. Istri saya terkejut dari dalam rumah. Pak, ujarnya teriak. "Iki duitnya sopo?" "Ya Allah," ujar saya, "banyak banget." Saat saya mengucap "Ya Allah", makhluk itu seperti mengaum dengan suara yang berat. Dan disitulah kemudian kehidupan kami berangsur-angsur berubah. Rumah yang saat itu hanya bertembelkan geribik telah berubah menjadi dinding-dinding semen yang kokoh. Anak saya yang tertua saat itu tidak memiliki apa yang sudah saya perbuat. Ia kala itu tidak serumah dengan kami. Ia tinggal bersama istrinya yang jaraknya cukup jauh dan cukup dengan waktu hanya 6 bulan saja, saya telah berubah menjadi orang yang mapan dan mampu membeli apa yang belum tercapai. Berjalan 1 tahun, kami pun melakukan pemeliharaan terhadap makhluk itu dan melakukan pemujaan di setiap malam suro. Tak lama kemudian saya mengalami insiden kecelakaan yang membuat saya harus dirawat, dan hal itu membuat saya menjadi terkena stroke. Semua anak dan cucu saya saat itu berkumpul di rumah, namun saya tidak bisa memberitahu kepada anak saya dan istri saya, juga tidak bisa menyampaikan jika itu harus diurus. Malam satu suro pun akhirnya terlewati begitu saja. Ketika anak dan cucu saya pulang seusai menjenguk saya, di sanalah mereka menceritakan kepada saya apa yang terjadi pada mereka. Mereka menceritakan satu hari selesai menjenguk saya, ketika itu mereka memasuki rumah. Terdengar sesuatu dari arah dapur. Suara itu pun seperti suara barang-barang yang berjatuhan. Saat anak saya Jaka mendatanginya, di sana tidak ada apa-apa. Yang ada hanya beberapa gelas dan perabotan yang berhamburan. "Ulah siapa ini?" kata Jaka kala itu. Lalu ia melirik ke pintu belakang yang telah terbuka. Ia pun mengira jika itu hanya pencuri. Namun barang-barang seperti TV dan lain-lainnya masih aman. Ia pun akhirnya terambil pusing saat itu. Bisa saja itu ulah kucing tetangganya. Ia pun membereskan barang-barang itu semua. Lalu berlanjutlah malam itu. Saat sudah tengah malam, anaknya yang bungsu tidak bisa tidur. Ia mendatangi kamar ayah dan ibunya, serta berkata jika ia melihat sesuatu di jendela. "Hah? Di jendela?" ucap Jaka kala itu mengucek matanya. Lalu Jaka pun pergi ke kamar tersebut. Ia mendapati jika jendela itu terbuka. Saat ia menutup jendela, terdengar suara istrinya yang teriak. Ia pun berlari ke arah kamar. Jaka terkejut ketika di dalam kamar tersebut ada sesosok makhluk besar. Ia lebih besar 2 kali dari tubuh orang dewasa. Ia sedang menggerogoti leher istri saya. Saat saya ingin melepaskan gigitan itu, ia pun dilemparkan dengan sebelah tangan makhluk itu. Makhluk itu menyedot semua darah istrinya, membuat istrinya mengalami dehidrasi hebat.
dan diikuti dengan kejang di tubuhnya. Jaka pun tak tinggal diam, ia mengambil parang di dapur. Ia langsung kembali dan menebas makhluk itu. Namun itu sama sekali tidak memberikan efek yang berarti. Kulit makhluk itu ternyata sangatlah tebal sekali dan tak mungkin bisa untuk ditembus. Lalu makhluk itu berjalan mendekati kedua anak Jaka, lalu melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Jaka dengan gemetaran menyaksikan itu. Ia beberapa kali mencoba menebas dan melakukan perlawanan, namun hasilnya tetap saja makhluk itu bukanlah tandingannya. Lalu ia pun tak sengaja mengais sajadah di sebelahnya untuk mengikat makhluk itu. Lalu terciumlah bau hangus dari moncong makhluk tersebut. Jaka pun tak mau melepaskan ikatan itu, membuat makhluk itu mengempaskan anak sulungnya ke lantai. Lalu Jaka pun akhirnya melepaskan ikatannya saat kuku makhluk itu menusuk rusuk kirinya, membuat ia berhenti sejenak untuk menahan nyeri yang hebat itu. Lalu makhluk itu pun pergi dari sana dengan menembus tembok. Jaka pun akhirnya mendapatkan pertolongan warga, namun tidak untuk anak bungsu dan istrinya. Lalu beberapa warga kasakusuk di sana mengatakan jika kematian itu tak lazim dan bukanlah perbuatan manusia. Tak ada kejahatan yang dilakukan manusia sampai membuat kering tubuh manusia. Itu pasti ilmu hitam, ujar salah satu orang yang berada di situ. Jaka pun mendengar gosip itu, meminta siapa yang berkata demikian. Lalu majulah orang itu pada malam itu. Ia mengatakan jika itu adalah perbuatan makhluk gaib yang dibenarkan oleh beberapa orang yang ada di sana. Jaka pun menangkis tuduhan itu dengan asumsi jika ia tidak pernah melakukan hal nista itu. Apalagi sampai mengorbankan anak dan istrinya. Bisa saja keluargamu, ucap salah satu warga. Keesokannya saat sudah dimakamkan, Jaka pun tidak menggelar tahlilan di rumahnya. Lalu ia pun menuju ke rumah saya bersama mertuanya dan anak sulungnya yang selamat. Lalu sesampainya di sana, saya pun tak mempunyai alasan apapun. Dengan duduk di kursi roda, saya pun akhirnya mengakui. Lalu Jaka dengan emosi yang sudah berada di ubun-ubun. Ia melampiaskannya dengan barang-barang di sekitarnya. Saya pun meminta maaf kepada Jaka. Saya tidak bisa menceritakannya. Jika saya tetap menceritakan cerita itu, mungkin dia juga tidak akan bisa, ucap saya. Karena Jaka sendiri adalah seseorang yang cukup dekat dengan Yang Maha Kuasa. Di situ saya melihat Jaka bersender di samping pintu itu. Matanya ketika itu berkaca-kaca, sambil menciumi kening anaknya yang masih memakai perban. Hati saya terguncang dengan hebatnya. Itu sangatlah menghancurkan hati saya. Saya merasakan tangisannya. Saya ingin berjalan memeluknya. Namun itu tidak bisa saya lakukan karena saya masih sakit. Dengan cinta dan amarah yang menyalahkan diri sendiri, saya memohon kepada Tuhan untuk pertama kalinya sejak saya melakukan hal nista itu. Saya seperti mendapatkan keajaiban dan karena tekad yang kuatlah, tangan dan kaki saya bisa digerakkan kembali dan tubuh saya mampu menopang saya. Lalu saya berjalan mendekati Jaka yang membuat orang di sekitar saya terheran-heran. Lalu saya berkata, saya meminta maaf dan saya pun akan mengakhiri ini semua. Malamnya saat kami sedang berkumpul dan melaksanakan tahlilan, saya pun didatangi oleh Mas Bagio yang ada di depan rumah. Ia tak mau masuk ke dalam rumah. Ia menunggu di luar saja, ucapnya. Dan saya menceritakan semuanya. Ia pun hanya berkata silakan saja, karena itu adalah hak masing-masing. Namun pesan saya, jangan pernah beritahu siapapun. Lalu ia meminta sesuatu dari saya. Itu tidak bisa saya katakan. Lalu ia pun pergi. Sebelum pergi, Mas Bagio memberikan sesuatu seperti benang. Ia pun berpesan, jika malam suro nanti ia datang berikan ini. Ia tahu akan kemana mencari makan, ujarnya. Lalu ia pun berjalan memasuki mobilnya dan pergi dari sana. Saya pun akhirnya merasakan ketenangan batin. Sekarang kelancaran uang saya menjadi seret dan susah, seperti diperas kembali. Lalu saya mendapatkan pencerahan dari seorang yang terkenal dengan ilmu laduninya. Jika saya mentadaburinya, itu seperti cara Tuhan membersihkan saya, agar tidak ada lagi sisa-sisa syirik di dalam hati dan perbuatan saya. Lalu ia pun menyuruh saya untuk membakar apa saja yang berbentuk syirik di dalam rumah, termasuk tempat yang selalu mendatangkan uang setiap malamnya. Saya pun menurutinya dibantu oleh anak saya. Sejak itulah saya kembali seperti dulu lagi.